Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Kurniawan dengan NIM B1B122090. Di sini saya akan menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBDes, yaitu adalah dokumen dan perencanaan keuangan yang digunakan dalam pemerintah desa di Indonesia. Ini merinci sumber pendapatan dan alokasi dana untuk berbagai program dan proyek di tingkat desa. APBDes bertujuan untuk mengatur pengelolaan keuangan desa secara transparan dan partisipasi. APBDes bertujuan untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabilitas. Pendapatan dan belanja desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipasi, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakikatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa uang desa tersebut diberlanjakan. Dengan demikian, harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tata kelola pemerintah desa dijalankan dengan baik. Penyusunan APBDes berdasarkan pada RKPD Desa, yaitu Rencana Pembangunan Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Perdes. Dengan demikian, APBDes yang juga ditetapkan dengan Perdes merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Berikutnya ada fungsi APBDes. APBDes berfungsi sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum. APBDes menjamin kepastian rencana kegiatan dalam arti meningkat pemerintah desa dan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan rencana sesuai yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah tertentu yang pasti untuk melaksanakan rencana kegiatan yang dimaksud. APBDes menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis. Pendapatan desa merupakan sumber daya penting yang merupakan sumber daya penting dan mungkin pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurut pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat 7 sumber pendapatan desa. Yang pertama ada pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi gotong royong, dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari masyarakat desa. Contoh seperti pendapatan asli daerah yang paling umum adalah hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan industri rumah tangga. Berikutnya ada alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah memberikan alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk mendukung pembangunan desa. Dana ini diberikan dalam bentuk transfer ke daerah dan desa untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Berikutnya ada bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Kabupaten dan kota memberikan bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa untuk mendukung pembangunan desa. Besarnya dana desa yang diberikan tergantung pada potensi pajak dan retribusi yang diperoleh kabupaten atau kota. Yang berikutnya ada alokasi dana desa. Dana desa merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima kabupaten atau kota dari pemerintah pusat. Dana ini diberikan secara langsung kepada desa untuk membiayai program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikutnya ada bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota memberikan ketentuan keuangan kepada desa untuk mendukung program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. Besarnya bantuan keuangan tergantung pada kebijakan dan anggaran yang tersedia masing-masing daerah. Berikutnya ada hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Desa juga dapat menerima hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga seperti lembaga swadaya atau perusahaan swasta. Hibah dan sumbangan ini dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dan yang terakhir ada lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan desa yang sah dapat berasal dari sumber yang beragam, seperti pendapatan dari sewa tanah
atau bangunan, jasa kebersihan, dan sebagainya. Namun sumber peraturan perundang-undangan berlaku. Berikutnya ada struktur anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Yang pertama ada pendapatan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak dibayar kembali oleh desa. Sumber-sumber pendapatan seperti dana alokasi desa, DAD, pendapatan hasil desa, PADes, dan lain-lainnya. Pendapatan hasil desa seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain. Berikutnya ada pendapatan dari transfer, yaitu ada dana desa, bagindari atau hasil pajak, alokasi dana desa atau ADD, dan bantuan keuangan dari APBD provinsi. Yang terakhir ada bantuan keuangan APBD kabupaten kota. Pendapatan lain-lainnya yaitu yang pertama ada hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Terus lain-lain pendapatan desa. Pemberian berupa uang dari pihak ketiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang beralokasi di desa. Yang kedua ada belanja. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan dalam rangka mengenai penyelenggaraan kewenangan desa. Rincian belajar untuk setiap program dan kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Yang pertama ada penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Ada kegiatan operasional kantor. Yang kedua ada pelaksanaan pembangunan desa. Kegiatan pembangunan jalan lingkungan seperti membuat jalan dan lain-lainnya. Yang kedua ada pembiayaan kemasyarakatan desa. Kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban. Yang berikutnya ada pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan pelatihan kelompok tani. Belanja barang dan jasa honor, puluhan pertanian, transportasi penyuluhan, konsumsi, alat pelatihan, dan untuk alat modal. Yang ketiga, yang terakhir ada belanja tidak terduga. Selanjutnya ada pembiayaan. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan biaya meliputi yang pertama ada silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Ada pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa, pelampauan penerimaan terhadap belanja penghematan belanja, sisa dana kegiatan. Berikutnya pengeluaran pembiayaan. Yang pertama ada pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa. Kegiatan yang dapat penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Berikutnya ada struktur pengelolaan keuangan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang disingkat RKPD adalah kepala desa atau sebutan nama lain karena jabatannya mempunyai kewenangan penyelenggaraan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Yang kedua ada sekretariat desa atau koordinator PPKD. Bertugas sebagai koordinator, sekretaris desa mempunyai tugas yaitu mengordinasi penyusunan dalam pelaksanaan kebijakan APBDes. Terus tugas yang kedua mengordinasi penyusunan rancangan APBDes. Yang ketiga ada mengordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa. Yang keempat ada mengordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. Berikutnya ada mengordinasikan tugas perangkat desa lainnya yang menjalankan tugas PPKD. Dan yang terakhir ada mengordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Sekretariat juga mempunyai tugas yaitu melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, melakukan verifikasi terhadap RKA desa, dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan pengeluaran APBDes.
Berikutnya ada bendahara. Bendahara desa dirangkap kepala urusan keuangan. Kasus keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Kaur Keuangan memiliki nomor pokok wajib pajak pemerintah desa. Kaur Keuangan mempunyai tugas yakni menyusun RAK desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi penerimaan atau menyimpan, menyetorkan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka APBDes. Yang keempat ada Kaur. Pelaksanaan kegiatan anggaran. Kaur dan Kasih bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan anggaran. Kaur dan Kasih mempunyai tugas yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan tugasnya. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas perdagangan barang atau jasa. Dan yang terakhir ada menyusun laporan keuangan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes. Pembagian tugas Kaur dan Kasih pelaksanaan kegiatan desa dilakukan berdasarkan tugas dan bidangnya masing-masing yang ditetapkan dalam RKP desa. Berikut ada siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Dalam menyusun APBDes, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Yang pertama, APBDes disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa. Yang kedua, ada APBDes disusun untuk masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APBDes harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. APBDes dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes. Selambat-lambatnya sampai tanggal 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Siklus APBDes biasanya mencakup beberapa tahapan, meskipun implementasinya dapat bervariasi berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Berikut ini adalah siklus umum APBDes. Yang pertama ada perencanaan. Desa melakukan perencanaan anggaran untuk tahun yang akan datang. Ini mencakup identifikasi program, proyek, atau kegiatan yang akan didanai oleh APBDes. Yang kedua ada penyusunan anggaran. Pada tahap ini desa menyusun anggaran dengan menghitung perkiraan pendapatan yang diterima, seperti pajak desa dan sumber lainnya, serta memprioritaskan belanja untuk program dan kegiatan desa. Berikutnya ada pembahasan anggaran. Anggaran yang disusun dibahas bersama oleh pihak-pihak terkait seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, lembaga kemasyarakatan, dan warga desa dalam musyawarah desa. Penyusunan rancangan APBDes. Hasil dari pembahasan digunakan untuk menyusun rancangan APBDes yang dianjurkan kepada pihak berwenang. Berikutnya adalah persetujuan. Pihak berwenang menyetujui APBDes atau memberikan masukan untuk perbaikan. Setelah disetujui, APBDes dapat disahkan. Setelah disahkan, yaitu ada pelaksanaan. Anggaran yang telah disahkan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan desa sesuai dengan rencana yang telah disusun. Berikutnya ada pelaporan. Desa wajib menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana APBDes sesuai dengan aturan. Berikutnya ada pengawasan. Proses pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Inspektorat Desa, BPD, atau lembaga pengawas desa untuk memastikan dana APBDes digunakan dengan baik dan sesuai rencana. Berikutnya yang terakhir ada evaluasi. Setelah 1 tahun anggaran berakhir, desa melakukan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan serta pelaksanaan APBDes. Berikutnya ketentuan dalam penyusunan APBDes. APBDes disusun berdasarkan peraturan tentang RKPD desa. APBDes disusun untuk masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APBDes harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. APBDes dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun yang sedang dijalani. Berikutnya pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan APBDes. Yang pertama ada kepala desa.
Peran kepala desa yaitu menyiapkan SK tim penyusun, membahas Raperdes APBD desa dan Raperdes APBD desa perubahan bersama BPD, menetapkan Perdes APD desa dan Perdes APD desa perubahan, mensosialisasikan Perdes APB desa juga perubahan dan Perdes pertanggungjawaban APB desa. Berikutnya ada menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes, menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa, menerbitkan keputusan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa, menetapkan bendahara desa, menetapkan petugas yang akan melakukan pemungutan penerimaan desa, menetapkan pengelolaan aset dana. Berikutnya ada peran sekretaris desa. Yang pertama ada memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA, menyiapkan Raperdes APBD desa, dan ada memeriksa dan merekomendasi RAB yang disusul oleh pelaksana, menyusun rancangan keputusan kepala desa terkait pelaksanaan Perdes, mendokumentasikan proses penyusunan APB desa. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris juga dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa seperti PTK PD. Berikutnya ada peran Badan Musyawarah Desa atau BPD, membahas Raperdes APBD desa, menyetujui dan menetapkan APB desa, mengawasi proses penyusunan implementasi APB desa, peran masyarakat, konsolidasi partisipasi yang terlibat dalam proses, agresi kepentingan, mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda, memilih preferensi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes, terlibat dalam penyusunan RKA. Yang terakhir ada peran Bupati. Yang pertama ada melakukan evaluasi, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan tugas camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pemberdayaan desa. Yang terakhir ada anggaran pendapatan desa atau APBDes, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah selama 1 tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut, pembiayaan yang diperlukan, yang diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang APBDes. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.